Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Imelda Dastania Pradani dari jurusan Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video ini kita akan membahas tentang materi sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini adalah yang pertama, peserta didik dapat membuat persamaan linier dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan selesaian persamaan linier dua variabel. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Lalu, apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Sistem persamaan linier merupakan suatu sistem hitung dalam ilmu matematika yang bisa digambarkan dalam bentuk garis lurus pada sebuah grafik dan biasa disebut dengan sistem persamaan garis. Sedangkan sistem persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier yang masing-masing bervariabel 2. Berikut adalah contoh sederhana SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti pernah berbelanja peralatan sekolah di sebuah toko buku bersama dengan teman kalian. Saat itu, mungkin jenis peralatan yang kalian beli itu sama, tetapi dengan jumlah item yang berbeda. Jika kalian tidak mengetahui harga satuan dari salah satu jenis peralatan sekolah yang kalian beli, maka kalian bisa mengetahui harganya dengan menerapkan konsep sistem persamaan linier. Sebelum kita membahas langkah-langkah atau metode apa saja yang digunakan dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi SPLDV, hendaknya kita belajar untuk mengetahui apa saja hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Yang pertama, suku. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dalam setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contohnya, 6x dikurangi y ditambah 4. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x negatif y dan 4. Selanjutnya contoh yang kedua, 5x ditambah 2y dikurangi 6, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 5x, 2y, dan negatif 6. Kemudian yang kedua adalah variabel. Apa itu variabel? Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf. Contohnya, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan bentuk persamaan, kita misalkan nanas sama dengan X dan jeruk sama dengan Y. Maka didapatkan persamaan, yaitu 2x ditambah 5y yang artinya 2 buah nanas ditambah 5 buah jeruk. Nah, di sini saya menggunakan huruf x dan y. Sebenarnya variabel itu bebas,
dari huruf A sampai huruf Z itu bisa digunakan. Namun kebanyakan kita menggunakan huruf X dan Y. Contoh yang kedua, Habib membeli 5 pensil dan 2 penggaris. Jika dituliskan bentuk persamaannya, kita misalkan pensil itu P dan penggaris itu S, maka persamaannya adalah 5P ditambah 2S, yang artinya 5 pensil ditambah 2 penggaris. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, maka nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai perubahannya. Contohnya 2x ditambah 5y ditambah 7. Dari persamaan tersebut, konstanta adalah 7. Ini merupakan konstanta yang warna merah. Mengapa? Karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, di sini kan 2x itu memiliki variabel yaitu x. Kemudian 5y variabelnya adalah y. Sedangkan 7 ini dia tidak memiliki variabel, maka ini dinamakan konstanta. Kemudian contoh yang kedua, 6D dikurangi 3E dikurangi 4. Dari persamaan tersebut, konstantanya adalah negatif 4. Karena negatif 4 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Kemudian yang keempat adalah koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contohnya, Adi memiliki 2 buah apel dan 5 buah delima. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, kita misalkan buah apel itu sama dengan X dan buah delima sama dengan Y, sehingga persamaannya adalah 2X ditambah 5Y, di mana angka 2 dan angka 5 ini merupakan koefisien. Dengan 2 adalah koefisien X dan 5 adalah koefisien Y. Nah, pada bentuk persamaan ini bisa kita lihat depannya variabel itu dinamakan koefisien. Di sini depannya variabel X adalah 2 dan di depannya variabel Y adalah 5. Maka 2 dan 5 ini dinamakan dengan koefisien. Itulah beberapa hal yang berhubungan secara umum SPLDV untuk kita pahami sebelum kita memahami tentang rumus SPLDV. Kemudian ini ada bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. A1 X ditambah B1 Y sama dengan C1 untuk persamaan 1. Kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2 untuk persamaan 2, dengan A1, A2, B1, B2, C1, C2 merupakan anggota dari bilangan real. Jadi, pada A1, B1, C1, A2, B2, C2 itu mempunyai angka yang bebas, yang termasuk cakupannya merupakan bilangan real. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan suatu sistem persamaan linear karena keduanya saling berkaitan. Nah, dari bentuk umum tersebut kita bisa mengetahui apa saja ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Nah, di sini pada persamaan 1 dan persamaan 2 sama-sama menggunakan tanda sama dengan. Kemudian ciri yang kedua,
memiliki dua variabel. Variabelnya adalah variabel X dan variabel Y. Pada persamaan 1 dan persamaan 2 mempunyai variabel yang sama. Kemudian ciri yang ketiga, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Nah, bisa kita lihat pada variabel X itu mempunyai pangkat 1 dan pada variabel Y juga mempunyai pangkat 1. Namun, bagaimana jika nilai C1 dan C2 sama dengan 0? Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka SPLDV disebut homogen. Sedangkan jika C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka SPLDV itu dikatakan non-homogen. Misalnya, di sini ada persamaan yaitu X dikurangi 2Y sama dengan 0 dan 2X ditambah Y sama dengan 0. Maka persamaan kedua tersebut yaitu merupakan SPLDV homogen karena nilai C1 dan nilai C2-nya itu sama-sama sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 4, 2X ditambah Y sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari SPLDV tidak homogen karena nilai C1-nya itu 4 sedangkan nilai C2-nya adalah 0. Itu saja penjelasan dari video pembelajaran part 1 yang membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk lebih detail lagi, kalian bisa melihat pada video part 2-nya yang membahas tentang metode atau langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.